Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Sandra Devi Arifiani dan Kurnia Hanik Mufidah akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jurnal yang telah kami dapatkan yang bertema kultur suspensi sel dan dengan judul jurnal Evaluasi Pertumbuhan Suspensi Sel Dendrobium anosmum var giganti dan aktivitasnya sebagai antioksidan. Saya Sandra Devi akan menyampaikan pendahuluan dan metode yang digunakan dalam jurnal ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Kurnia Hanik Mufidah untuk hasil pembahasan dan juga kesimpulannya. Perbanyakan tanaman anggrek secara konvensional membutuhkan waktu yang cukup lama karena laju multiplikasi yang lambat serta memerlukan waktu yang lama dalam penyediaan bibit. Maka teknik kultur jaringan tanaman menjadi alternatif untuk mengembangkan tumbuhan anggrek. Kultur suspensi sel kalus dapat digunakan untuk mendapatkan massa sel yang lebih banyak untuk kebutuhan produksi metabolit sekunder maupun penelitian tingkat lanjut. Pertumbuhan suspensi sel yang optimal memerlukan kondisi kultur maupun komposisi media yang optimal. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini, yang pertama bahan tanaman dan pembentukan kultur suspensi sel. Proses inisiasi serta subkultur suspensi sel dilakukan dengan memindahkan sel ke dalam media cair steril secara aseptis di dalam laminar airflow cabinet. Sterilisasi media kultur dilakukan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kultur suspensi sel dan flash shaker dengan konsentrasi massa berbeda. Kultur suspensi sel disimpan di atas rotary shaker dengan kecepatan 50 rpm di bawah cahaya lampu kurang lebih 1000 lux dengan suhu 24-26 derajat Celcius. Kultur dikultivasi selama 14 hari. Kemudian kultivasi suspensi sel dalam bioreaktor dengan perbedaan konsentrasi sukrosa. Suspensi sel yang telah dikultivasi di dalam bioreaktor disimpan pada ruang inkubasi selama 14 hari dengan diberikan aerasi sebesar 0,6 liter per menit. Setelah 14 hari diamati secara organoleptis mikroskopis dan diukur pertumbuhan sel berdasarkan SCV, bobot basah, dan indeks pertumbuhan. Kemudian pengukuran parameter pertumbuhan. Suspensi sel disentrifugasi selama 5 menit pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruangan dengan kecepatan 2000 rpm. Volume endapan sel setelah sentrifuge dibandingkan dengan volume media dan dihitung sebagai nilai PCV. Kemudian ada screening golongan senyawa seperti yang ada di tabel yang telah kami cantumkan. Kemudian kultur suspensi sel yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan diekstraksi dengan 10 mili alkohol 96 derajat menggunakan metode sonikasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Yang terakhir, uji aktivasi antioksidan dengan metode DPPH. Dibuat larutan sampel ekstrak etanol kultur sel D anosmum var giganti dengan konsentrasi 8.281 sampai 132.500 ppm. Ekstrak etanol tanaman induk D anosmum var giganti dibuat dengan konsentrasi 62.762 sampai 1.004.200 ppm. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Kurnia Hanik Mufidah. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurnia Hanik Mufidah, NPM 18103050013. Untuk hasil dan pembahasan,
Ada 4 poin, yaitu yang pertama, organoleptis dan mikroskopis sel D Anosmum varian gigantea. Bisa dilihat pada poster tersebut di pojok atas kanan, menunjukkan bahwa pada pengamatan organoleptis terhadap suspensi sel, terlihat sel berwarna hijau dan beberapa berwarna kecoklatan dan memiliki tekstur yang kompak. Warna hijau yang terdapat pada sel kalus dikarenakan adanya perkembangan kloroplas yang mengandung butir-butir klorofil. Hasil pengamatan mikroskopis juga menunjukkan adanya butir klorofil. Sel yang berwarna hijau bisa jadi disebabkan oleh adanya peran dari hormon pertumbuhan BAP yang termasuk golongan sitokinin. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu pengaruh konsentrasi massa terhadap kultur suspensi sel dalam flash shaker. Pertumbuhan suspensi sel D Anosmum varian gigante dalam flash shaker dengan konsentrasi massa yang berbeda dapat dilihat berdasarkan nilai IP, SCV, dan PCV. Nilai parameter pertumbuhan diukur pada hari ke-0, ke-7, dan ke-14. Hasil pengukuran pada setiap sampel menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada setiap harinya. Namun, pada konsentrasi massa 10 mg per 30 ml mengalami pertumbuhan yang paling buruk. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu kultivasi suspensi sel dalam bioreaktor dengan perbedaan konsentrasi sukrosa. Bisa dilihat pada gambar diagram batang tersebut menunjukkan bahwa kultur suspensi sel D Anosmum varian gigante pada media dengan konsentrasi sukrosa yang berbeda menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tidak berbeda signifikannya. Media cair yang mengandung 35 gram per liter sukrosa pada bioreaktor B menunjukkan pertumbuhan yang paling baik berdasarkan parameter indeks pertumbuhan yaitu 1,458 dan perhitungan SCV didapatkan nilai 0,32% dibandingkan dengan bioreaktor A dan C dengan sukrosa 30 gram per liter dan 40 gram per liter. Poin yang keempat yaitu screening golongan senyawa dan aktivitas antioksidan. Bisa dilihat pada tabel tersebut menunjukkan bahwa screening fitokimia menggunakan metode spot test yang dilakukan pada ekstrak etanol dari suspensi sel D Anosmum varian gigante menunjukkan hasil yang positif pada golongan senyawa terpenoid dan fenolik. Pada umumnya, anggrek spesies Dendrobium ini mengandung alkaloid dendrobin. Selain alkaloid, Dendrobium juga memiliki golongan senyawa tanin dan fenol. Pada pengujian golongan senyawa alkaloid dan flavonoid menghasilkan negatif. Hal ini disebabkan kemungkinan golongan senyawa tersebut terdapat dalam konsentrasi yang sangat kecil, sehingga tidak terdeteksi oleh reaksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan konsentrasi massa suspensi sel kalus yang ditanam dengan metode flash shaker tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan yang paling baik didapatkan pada konsentrasi massa 10 mg per 10 ml dengan nilai IP 2,77, SCV 0,61%, dan PCV 0,33%. Peningkatan kadar sukrosa berpengaruh terhadap pertumbuhan suspensi sel kalus di dalam bioreaktor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.